Shalom sahabatku, orang-orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita mempelajari buku sekolah sahabat kita di hari Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Yang dimana judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini ialah contoh perhentian. Ayatnya bisa kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 1-11. Namun sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas berkat dan juga kasih-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu ingin mempelajari akan firman-Mu yang terdapat di buku sekolah sahabat-Mu ya Tuhan. Bantulah kami agar kami boleh mengerti dengan baik. Namun sebelum daripada itu kami merendahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendapatkan hikmat akal budi dari surga, agar kami bisa mencermati dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Contoh perhentian. Ada contoh konsep istirahat dalam buku Ibrani yang digambarkan sebagai istirahat hari ke-7 dan tempat istirahat negeri Kanaan. Di dalam Ibrani 4 berbicara tentang hari Sabat, namun fokus utamanya adalah panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dalam iman, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan dan Injil agar masuk ke dalam tempat istirahat abadi, yaitu hidup kekal di sorga. Ibrani 4 menjelaskan kepada para pembaca suatu contoh di masa lalu, yaitu bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan mereka di padang belantara tidak diizinkan masuk ke negeri Kanaan. Israel mendengar Injil, namun Injil itu tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka memilih mendurhaka kepada Tuhan ketimbang menunjukkan kesetiaan dan penurutan kepada Tuhan yang menuntun perjalanan mereka di padang belantara. Ini membuat mereka tidak pernah masuk ke dalam peristirahatan yang Allah inginkan untuk mereka, yaitu masuk ke negeri Kanaan dan menerima keselamatan dalam Yesus. Ibrani 4 ayat 3 menjelaskan hubungan erat antara iman dan istirahat. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya hanya ketika kita percaya dan mempercayai Dia yang menjanjikan istirahat dan yang dapat memenuhi janji tersebut. Janji itu adalah keselamatan dalam Yesus. Pengalaman Israel yang gagal masuk ke dalam istirahat Allah menjadi contoh bagi mereka yang hidup dalam dunia kekristenan. Kurangnya iman menghalangi seseorang masuk dalam istirahat Allah, keselamatan dalam Yesus. Orang Kristen menerima wahyu Allah, perjanjian lama dan juga perjanjian baru, dan percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah, korban untuk dosa-dosa manusia. Dengan iman dalam korban itu, manusia dapat mengalami keselamatan di dalam Yesus dan istirahat yang umatnya persembahkan di dalam Dia. Jadi dalam pengalaman Israel di padang belantara, masuk ke dalam istirahat hari Sabat dan juga negeri Kanaan menjadi contoh masuk ke dalam istirahat Allah, yakni keselamatan dalam Yesus. Hanya oleh iman dan mempercayai janji itu, maka hanya yang masuk ke negeri Kanaan. Demikian juga hanya yang beriman dan mempercayai Yesus Kristus akan masuk ke dalam istirahat Allah,
yakni keselamatan. Sekiranya pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini boleh membangkitkan kepercayaan iman kita kepada Yesus agar kita boleh beristirahat abadi kekal selama-lamanya bersama Yesus di surga nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.